Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6A? Bapak doakan agar kalian senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada kali ini dan seterusnya. Baik anak-anak, pada saat ini kita sudah memasuki tema keempat ya, globalisasi. Pada kali ini Bapak akan mengupas muatan pelajaran IPS, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, muatan pelajaran IPS ini ya, diharapkan nanti kalian dapat menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama ya di berbagai bidang, tentunya di ruang lingkup ASEAN. Baik anak-anak, ini pengertian dari kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau beberapa pihak atau beberapa negara untuk mencapai sebuah tujuan bersama ya. Intinya untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Apa sih tujuan kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN? Adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, menjalin persahabatan, perdamaian, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, terjadinya hubungan. Ya, hubungan perdagangan, mendapatkan modal atau investasi. Kemudian meningkatkan pariwisata, melakukan latihan militer bersama. Ini salah satu contoh manfaatnya ya. Kemudian bentuk kerjasama ada bilateral, regional, multilateral. Kalau bilateral dua negara, ya. Kalau regional satu kawasan. Nah, ASEAN ini termasuknya satu kawasan. Kemudian KTT. KTT adalah kepanjangan dari konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh kepala negara. Nah, KTT diajarkan untuk mewujudkan tujuan ya, tujuan bersama. Nah, berikut struktur organisasinya. Ya, struktur organisasi ASEAN ada summit meeting, ada ASEAN Ministerial, sidang para menteri ekonomi, sidang para menteri non-ekonomi, dan standing committee dan komite. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, tentang masalah kependudukan dan pemberantasan narkoba. Yang kedua, didirikannya SEAMEO. SEAMEO itu adalah kerjasama atau organisasi menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara. Ya, SEAMEO itu dibentuknya pada tanggal 30 November 1965. Nah, anggotanya tentunya adalah menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara dan ditambah 3 negara di luar ASEAN, yaitu Perancis, Australia, dan Selandia Baru. Kemudian ada SEA Games. SEA Games olahraga antar ASEAN yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali ya. Setiap 2 tahun sekali. Kemudian memberikan bantuan kepada negara yang sedang dilanda bencana, pementasan pagelaran budaya ya, penanggulangan bencana alam, perlindungan anak cacat, tukar menukar pelajar, dan program tukar menukar acara televisi. Contohnya tuh ada titian muhibah ya pada zaman dulu antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, berikut peran Indonesia di bidang sosial budaya. Nah, perannya peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan, aktif dalam program pertukaran pelajar, tuan rumah dan peserta berbagai ajang SEA Games, berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN, memberikan bantuan kemanusiaan. Nah, ini kerjasama di bidang politik, job fund, bebas, damai, netral ya, kawasan damai, merdeka, netral. Kemudian ASEAN WFZ, ini bebas nuklir ya. Kemudian pengiriman duta dan konsul, perjanjian politik pembatasan wilayah, sistem pertahanan, dan perjanjian ekstradisi. Nah, di sini ada perbedaan duta dan konsul ya. Kalau duta, wakil suatu negara ya yang berada di negara lain, tepatnya di ibu kota negara.
Ya, sekali lagi kalau duta itu berada di ibu kota negara. Kalau konsul, wakil suatu negara yang berada di negara lain, tepatnya di kota-kota besar. Ya, di kota-kota besar. Berarti kalau duta besar itu biasanya cuma satu, beradanya di ibu kota negaranya saja. Contohnya kalau Indonesia. Di Indonesia bahkan ibu kotanya adalah Jakarta. Berarti duta besar negara lain itu nanti akan ditempatkan di kota Jakarta karena ibu kotanya adalah Jakarta. Nanti untuk konsulatnya ya, untuk konsulnya itu nanti berada di kota-kota besar yang berada di Indonesia. Nah, ini peran Indonesia dalam hubungan kerjasama politik. Pelopor ASEAN, Komite Keamanan ASEAN, ada JIM, Jakarta Informal Meeting, ini menyelesaikan konflik di Kamboja. Ada tuan rumah KTT ASEAN, kemudian memfasilitasi perundingan pemerintah Filipina dengan suku Moro, ya, meluncurkan gagasan untuk menghargai dan melindungi HAM, meluncurkan gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Nah, ini peran Indonesia di bidang iptek dalam ASEAN, mengirim guru, dosen, dan tenaga ahli ke Malaysia tahun 1970. Jadi dulu itu negara Malaysia itu ya meminta guru, dosen, dan tenaga ahli dari Indonesia loh untuk dikirim ke Malaysia. Sekarang malah kebalikannya ya. Yang kedua, mendukung pembentukan komite pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, penerapan ASEAN Single Windows, ekspor impor secara online ya. Kemudian mengadakan pertukaran pelajar. Tadi Pak masuk juga ya Pak, tadi ke sosial budaya iya. Transfer teknologi, membentuk jaringan universitas yang ada di negara ASEAN, mendukung program sistem peringatan dini dan pengurangan risiko bencana. Nah, ini kerjasama negara-negara di bidang iptek dilakukan untuk menciptakan produk unggulan suatu negara ya. Ini ada komite ASEAN yang mengurusi bidang iptek adalah ASEAN COS, Committee and Science and Technology. Kalau yang mengurusi kebudayaan ada COCI, Committee and Culture and Information. Nah, ini kerjasama di bidang ekonomi. Ada proyek industri ASEAN, masih ingat? Ada Abu Soda di Thailand, tembaga di Filipina, vaksin dan mesin diesel di Singapura, pupuk urea Indonesia dan Malaysia. Tiketnya AFTA, ASEAN Free Trade Area, perdagangan bebas antar ASEAN ya. Menentukan tarif yang rendah untuk berbagai jenis barang. Kemudian ada juga pengiriman TKI, ya, mencegah terjadinya pajak ganda. Kemudian membentuk IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand. Kemudian membentuk BIMP EAGA, Brunei, Indonesia, Malaysia. Ada juga nanti dibentuknya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu adalah contoh dari kerjasama di bidang ekonomi ya. Nah, ini dalam menjalin kerjasama dengan negara ASEAN, Indonesia pernah menjadi tuan rumah ajang SEA Games. Apa sih manfaatnya? Ya, manfaatnya dengan kita menjadi tuan rumah ya, banyak pengunjung wisatawan yang datang dari berbagai negara ASEAN ya. Kemudian manfaat yang diperoleh Indonesia dengan mengirimkan pelajar, tadi kan ada pertukaran pelajar tuh. Ya, manfaatnya apa sih? Adalah ya tentunya pertukaran budaya Indonesia bisa dikenal di dunia. Ya, ini hanya sekilas ya, hanya sekilas materi di IPS ini. Baik anak-anak, itu saja pemaparan materi IPS ya tentang peran Indonesia dalam ruang lingkup ASEAN ya. Nanti kalian bisa dipelajari kembali. Stay at home, jaga kesehatan, jangan lupa tetap semangat dalam meraih prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.